Tapi ibu lebih hebat loh. Kalau saya dikenal di Jabar wajar, karena memang saya di sini. Ini Gubernur Malut itu dikenal di Jawa Barat. Oh. Dikenal lah sama ibu. Dari mana, Pak? Loh, kalau saya itu kan saya itu tuh ibu untuk bikin TikTok tuh waktu retreat itu. Oh, di Magelang. Oh, itu kan langsung rame tuh. Mohon maaf ya, ramenya pasti netizen kemana-mana tuh ngomongin ya. jodoh lah apa. Dijodohin. Pasti rame ya gitu, susah. Itu. Makanya ini yang insecure. Oh iya. Kayaknya pernah lihat dia. Dari yang motor nih. Kalau lihat langsung. Lihat mukanya dari tadi. Ini. Dia langsung liatin mukanya. Jangan-jangan ini yang ngerebut aku. Tadi langsung dikototin. Lucu. Kalau saya kan di Malut nggak begitu tahu orang terhadap saya di Malut kan. Mungkin tahu Pak. Tahu kali ya. Iya. Kayak Orang tahu Malut deh, medsos juga. se-Indonesia. Udah kuat medsosnya. Kuat. Iya. Ada lah. Tapi ibu juga menang karena faktor medsos. Iya. Saya waktu itu kan dalam keadaan nggak bisa jalan, terus masih trauma untuk kan di sana tuh semua harus lewat laut kan. Terus masih ada trauma juga kalau ketemu orang terlalu banyak. Jadi setelah pasca saya hanya turun 4 kali. Ada satu titik bahkan saya kirim anak aja. Terus rata-rata saya menang di atas 50 sampai 70%. Nih, kalau saya nyalon gubernur karena sudah sejak lama mempersiapkan diri jadi politisi. Iya. Nah, kalau ibu gubernur itu termasuk ajaib kan? Iya. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dialami oleh suami, masuk pada wilayah yang punya sejarah konflik agama. Iya. Sebagai perempuan Iya. minoritas, Iya. menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Iya. Hebat. Makasih. Dan menangnya dengan cara mudah. Cukup Iya. senyum. Saya kan perhatiin. Saya video call, jadi wakil saya turun setiap hari saya mungkin ada 7-8 video call. Ya, Jadi nggak capek kalau- kayak saya lah. Iya. Jadi saya juga masih di rumah sakit Pak. Jadi Iya. wakil video call saya cuman hi aja. Iya, Dan cuma- saya live di sosmed. Iya, hai aja menang. Iya. Saya menang keliling 2.500 desa di Jawa Barat. 2.500 Iya. dengan jarak tempuh paling jauh 10 jam dari rumah. Oh iya. Jadi perjalanan saya itu bukan sekarang, Iya. dulu waktu jadi bupati, yang kemudian nyalon wakil gubernur dan kalah. Itu perjalanan politik saya yang paling berat. Iya. Investasi. Ya itu, jadi berangkat siang, nanti nyampe malam kegiatan, nanti pulang lagi. Jadi hidup saya di mobil gini. Saya diutus tuh di mobil pasang ini. Kalau kemarin sih sudah relatif nggak Oh berat. pas mendekati. Kemarin karena sudah mengenal lewat media sosial. Iya. Sudah Saya mengenal. bukan warga Jabar pun udah tahu Kang Deddy dari sebelum Kang Deddy jadi gubernur. Ya karena media sosial masih Iya, DPR, iya. YouTube. Kayak masih bupati, pernah lihat hilang-hilang bupati. Kalau waktu bupati kita paling Facebook ya. Facebook. YouTube kayaknya ya ada YouTube, YouTube ya. baru, gitu ya? Bu. Oh YouTube baru. Oh YouTube baru setelah saya berhenti jadi bupati. Oh iya. Itu karena ini aja, karena ngisi waktu, ada kekosongan hidup lah. Nggak usah diceritain. Gitu loh. Ya udahlah. Teman saya tuh kasih tahu, bikin YouTube. Apa YouTube apaan? Saya tuh nggak ngerti. Sampai sekarang bertanya, saya tuh nggak ngerti media sosial. Ah. Tapi TikToknya pegang sendiri. Gua saya yang bikinnya. Oh upload orang lain. Ya upload orang lain. Oh, Pokoknya Kang pagi-pagi Deddy upload. aja. Saya nggak ngerti cara uploadnya, nggak bisa. Tuh. Tinggal di post. Nggak ngerti. Pokoknya pagi-pagi yang kan ngasih kehidupan orang. Nah si admin saya itu tidak ngapa-ngapain. Menerima, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Segitu apa yang saya bikin. Operator lah. Operator saya upload. Jam setengah 6 itu harus sudah Setiap bangun. pagi. Pagi jalan kaki, assalamualaikum. Iya, di sawah itu kan. Sampurasun, ngejek enjing warga Mungkin kayak Jabar. gitu makanya se-Indonesia pengen datang lihat sawahnya. Aku Karena juga nggak- mau datang lihat sawah. Karena nggak ada yang dimiliki. Ibu punya laut. Habis laut kan ibu nyelam tuh ke bawah, pakai baju putri duyung. Kita kan melihat heboh karena sudah punya modal. Satu sebagai pengusaha, dua punya para cantik, tiga di Maluku Utara yang pantai dan
lautnya indah. Iya. Cuman problemnya jaraknya jauh. Iya. Iya. Itu gimana Kang Deddy? Apa? Gimana caranya jualan itu pariwisata Malut? Tapi kan bandaranya sudah ada kan? Iya, tapi kan tiketnya mahal. Selalu dibandingin sama pergi ke Korea, pergi ke Jepang. Ibu subsidi aja, ibu kan kaya, subsidi aja tiket pesawatnya. Tapi kayaknya di aturan kita tuh tidak boleh menggunakan APBD untuk subsidi tiket pesawat. Iya, subsidi aja tiket pesawatnya. Enggak, sama ibu aja subsidi bukan. dulu. Kan Pak Gu bilangnya uang pribadi. Kan janda, Pak. Kan? Tapi kun janda kaya ibu. Iya sih masalahnya. Iya, kalau Pak Beno Komjen iya. Tapi Irjen emang- Bapak ya? Irjen. Tapi kan pas-pasan, pas gajian, pas ada uang. Pas pensiun hilang. Ada lah Bu. Gitu Pak. Dengan iman. Dengan iman. Pak Beno itu dulu yang suka muji saya kalau memimpin apa yang pegang ini polisi, karena saya agak beda pendapatnya. Dari dulu selalu Pak sih belum. Pak selesai Belum tugas pulang. pelantikan juga udah dia Iya. bilang. Dia belum kenal saya. Udah tahu. Udah lihat Tahu, di sosmed. tapi sayanya nggak terkenal, bukan tokoh. Udah Udah, cuma dia Kelewat kita. saya tuh masih bingung mau nanya apa. Kan Iya. saya juga nggak ngerti ya. Aku pikir Iya. ketemu juga nanti diajak ngomong juga nggak nyambung. Iya. Cuma setelah Nyambung 3 lah. bulan ini belajar. jadi Saya kan sekarang tinggal nanya, saya ngerti. tolong ibu kasih tahu seluruh warga Jabar gimana caranya merawat tubuh tentang langsing, mukanya tetap kinclong, makanan apa yang dimakan, olahraga apa yang ditekuni dalam setiap waktu, dan bagaimana hidup tahan terhadap ujian yang begitu berat, tetapi bisa melewati masa sulit itu sehingga survive. Iya. Tolong kasih tahu dong seluruh perempuan di Jawa Barat. Nanyanya saya itu cukup. Ayo jelasin. Oh jelasin. Iya dong, Oh. warga Jabar harus dapat edukasi dari ibu tuh. Gimana caranya anaknya udah gede tuh wajahnya kayak masih ABG. Pertama berdoa ya, ikhlas saya belajar, ikhlas menerima dari hari kedua. Dari hari pertama malamnya saya tidur berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti tapi berikan aku hikmat buat mengerti. Entah kenapa hari kedua bangun tidak sesakit hari pertama. Terus berjalan dengan waktu, belajar menerima, pelan-pelan menerima bahwa hidup ini pada awalnya juga bukan milik saya, bahwa hidup suami saya juga bukan milik dia. Apapun yang Tuhan berikan yang terbaik, saya ikhlas menerima. Dan kan saya jalanin ya, melihat orang yang saya kasihi, ditambah kita secara ekonomi bisa lah pelayanan kesehatan yang terbaik, tapi ketika itu kita punya semua pun nggak ada gunanya. Kayak mau minta tolong pun nggak ada, Apa yang kita oksigen miliki nggak ada, akhirnya tidak bisa didapatkan. Iya, kayak bahkan pesawat SOS dari Singapura udah standby mau datang jemput suami, airport nggak ada. Dan saya cuma bisa melihat almarhum tuh pelan-pelan napasnya hilang ketika kita memiliki semuanya. Terus gitu aja. Jadi pelajaran penting, apa yang kita miliki belum tentu kita nikmati pada waktu. Iya, dan ternyata masyarakat di situ kan setiap hari ngerasain yang saya rasain. Kehilangan orang yang mereka sayangi hanya karena fasilitas rumah sakitnya kurang memadai, dan itu rasanya nggak enak. Jadi ketika dari rumah saya minat ke helikopter, tiba-tiba tuh ada perasaan bahwa mungkin Tuhan izinkan saya ngerasain ini supaya saya tuh inget dan membangun daerah ini lebih baik. Karena sebenarnya yang ngerasain seperti saya ini banyak banget, ribuan orang setiap hari ngerasain, tapi kemudian mereka nggak bisa minta tolong kemana-mana, dan udah puluhan tahun seperti itu dari generasi ke generasi. Makanya ketika saya jadi, dan kemudian kan saya mendampingi almarhum jalan, saya melihat banyak cerita bahwa ya emang kita di sana tuh hidupnya agak sulit ya. Jadi ketika jadi, kesehatan dan pendidikan saya prioritas. Karena ya paling nggak saya bisa membantu mereka untuk tidak ngerasain yang seperti saya rasain, dan kemudian membantu saya supaya punya tujuan hidup ketika kehilangan
kan kita sebagai istri tujuan hidupnya mendampingi suami. Saya selama ini tujuan hidupnya mendampingi cita-cita suami. Terus ketika suaminya nggak ada, saya bingung mau ngapain. Mendampingi rakyat sekarang. Iya, jadi cita-cita suaminya saya yang jalanin. Itu membantu saya untuk punya tujuan hidup, membantu saya melewati grieving saya secara bertahap. Dan saya juga harus kuat supaya anak-anak melihat bahwa saya juga harus kuat kan. Dan kemudian anak-anakku juga tiba-tiba menjadi kuat ya. Supportingnya bagus saya lihat. Ikut campaign. Iya. Di mobil bareng. Kata anakku, papi punya semuanya, kita nggak bisa balas, papi tinggalkan banyak hal buat kita. Dia selalu merasa bahwa papinya fokus banget untuk Maluku Utara selama ini. Jadi dia merasa bahwa menjaga masyarakat Maluku Utara itu sesuatu yang dia bisa give back untuk papi. Itu yang serius. Sekarang yang santai. Karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Pertama kurangin karbo ya. Makannya kurangin ya. Ibu-ibu jangan terima terus. Ibu-ibu tuh selalu tanya, Bu, gimana caranya badannya seperti ibu? Ya jawabannya dijaga makannya. Nah, ibu-ibu di Jawa Barat tuh pagi-pagi jalan, habis jalan makan nasi liwet pakai peda sama beteuy. Saya kalau makan nasi banyak gemuk, jadi saya kurangi nasi, makannya protein. Kalau sanggup intermittent fasting. Gak ngertiin apa itu orang Sunda mah. Jadi jedah lah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Kalau kuat nahan. Iya. Kalau nggak kuat ya 12 jam aja. Bilang tuh sama Bu Asep. Awal aja berat, kalau udah biasa nggak makan karbo tuh lama-lama biasa sih. Yeah. Jangan makan karbo terus makan manis. Udah. Ya tipsnya itu. Tip yang ketiga, gimana caranya wajahnya kelihatan selalu segar? Sunblock. Nggak boleh jawab karena air wudhu ya. Sunblock sih, saya dari kecil sampai sekarang setiap hari pakai sunblock. Nah itu. Jadi kelihatan masih gadis gitu loh. Gitu. Sunblocknya juga nggak usah yang mahal-mahal. Oh nggak usah ya? Lokal produk kok. Nggak usah skincare dari sana. Enggak, saya pun pakai lokal produk. Lokal produk, nggak usah disebutin ya. Iya, nggak usah disebutin. Gubernur kan nggak boleh endorse. Nggak boleh. Jadi sebenarnya pakai bahannya sunblock yang lokal. Iya, lokal aja. Lokal banyak, cuman 100.000 kok sunblock. Oh kebelilah Bu Asep, kebelilah. Kadang kalau lagi promo 127.000 dapat 2. Banyak sekarang lokal produk sunblock, yang penting sunblock, pelembab. Tuh, itu sebelum tidur. Enggak, sunblock itu dipakai kalau mau kena matahari. Oh iya, mau kena sebelum tidur harus dibersihkan. Iya, Saya kan nggak ngerti urusan perempuan. Sebelum tidur bersihkan, pakai pelembab, besok pagi bangun pakai sunblock. Yang penting pakai sunblock. Yang bikin kulit kita aging itu matahari. Gak usah hidungnya dibawa ke dokter, digeserin belok dikit, nggak usah. Kita belajar menerima diri apa aja. Asik. Ibu menerima diri apa adanya, bang adanya sudah begini. Kata si ibu-ibu teh Ceiroh cenah, ibu menerima diri apa adanya, memang adanya sudah begitu. Kalau saya tapi di bawah happy. Saya ketika kejadian kalau lihat foto-foto saya merasa saya aging 5-10. Saya aging paling nggak mungkin 5 tahun. Jadi sebelum foto tanggal 11 Oktober dibandingkan foto saya setelah 12 Oktober, wajah saya itu menua 5 tahun menurut saya. Setelah 6 bulan saya lebih menerima, lebih pasrah, di bawah happy, raut wajahnya lebih berubah. Jadi ya masalah nggak bisa kita hindari, jadi di bawah happy aja. Ikhlas menerima, ketika kita ikhlas, hati bersih, beban itu berkurang, kerutan berkurang. Iya. Toh kita juga tidak bisa merubah apapun takdir kan. Iya. Kita menerima, nanti biasanya selalu ada jalan keluar. Oke. Nah ini khusus treatment dari Gubernur Maluku Utara yang terkenal itu. Orang Jawa Barat tahu semua. Kalau ingin cantik seperti Gubernur Malut, satu, ya kan, makan kejonya, orang Sunda kejo, nasi, makan nasi, nah, diatur jaraknya 16/16, tapi 16/16 jam jangan satu bakul. Iya. Sedikit. Bukan
Sisanya jangan karbo lagi. Terus yang keduanya pakai sunblock yang lokal, ya kan? Kemudian sebelum tidur ya dibersihkan. Ya. Yang ketiganya hidup rileks. Kalau suaminya nakal di luar, jangan dipikirin, anggap saja itu adalah sesuatu yang mesti diterima. Oh enggak. Kalau dipikirin tambah ruwet. Cukup gini aja ngomongnya, peks ya bapak sia kali itu keluar. Sok menang sing jauh mangkat. Nu penting mah ulah ke awewe. Apa tuh artinya? Boleh pergi keluar, yang penting jangan ke perempuan. Top badak top mau asal ulah ku awewe. Kan biasanya perempuan disunat masalahnya itu suaminya yang Sama nakal. prinsip hidupku, Apa? dosa itu ditanggung masing-masing. Iya, dosa ditanggung masing-masing. Makanya jangan diurusin suaminya. Iya. Kalau kira-kira sudah nggak kepake, buang aja. Kayak saya gitu. Asik.